Shalom anak-anak, jumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Kristen kelas 3 di Aku Tahu Channel. Nah, pada kesempatan ini kita memasuki pelajaran 6 dengan judul Allah Pencipta Keragaman Flora. Nah, materi ini terdapat di dalam buku pendidikan agama Kristen dan boleh diikuti kelas 3. Sebelum Bapak lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum ya. Dan jangan lupa juga untuk like dan share. Silakan anak-anak bagikan video ini kepada teman-teman kalian supaya mereka juga dapat belajar pendidikan agama Kristen. Nah anak-anak, materi ini terdapat di dalam buku paket halaman 49. Silakan kalian persiapkan alat-alat tulisnya dan pensil atau pennya untuk mencatat hal apa saja yang penting dalam materi kita hari ini. Anak-anak, materi kita adalah belajar tentang flora. Allah menciptakan keragaman flora. Apakah yang dimaksud dengan flora itu? Flora adalah berbagai jenis tumbuh-tumbuhan, mulai dari yang kecil, rumput, sampai pohon yang tinggi, yaitu termasuk sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, jadi begini anak-anak, flora ini adalah berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan ini macam-macam, mulai dari rumput yang kecil sampai pohon yang tinggi. Nah, lalu segala jenis tanaman-tanaman, baik itu bunga, kembang, buah-buahan, sayur-sayuran, maka semuanya itu disebut sebagai flora. Apakah flora ini ada manfaatnya? Ya jelas ada ya manfaatnya. Selain bagi manusia, ternyata berbagai macam hewan juga sangat membutuhkan flora ini. Nah, anak-anak, kapankah Tuhan menciptakan flora atau tumbuh-tumbuhan itu? Kita dapat membaca ini dan menemukannya dalam Alkitab, yaitu dalam Kejadian 1 ayat 11 sampai 13. Di sana dengan jelas Tuhan menciptakan berbagai macam flora atau tumbuh-tumbuhan itu pada hari yang ketiga. Ya, Tuhan menciptakan dan Tuhan berfirman agar tanah mengeluarkan tumbuhan, berbiji dan bertunas, dan itu pasti gunanya adalah untuk manusia. Ingat ya, di hari ketiga itu Tuhan menciptakan daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Nah, ini tumbuh-tumbuhannya yang Tuhan ciptakan. Selanjutnya anak-anak, kita belajar tentang berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang ada di negara kita, khususnya adalah Indonesia, negara kita ya. Ya, kita di negara-negara lain juga banyak tumbuhan, tetapi kita belajar tentang yang ada di negara kita, yaitu Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya dengan jenis tumbuhan atau flora. Pohon-pohonan memberikan banyak manfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Di dalam kitab Kejadian dikatakan, tadi kita sudah membaca kitab mengatakan bahwa Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan itu ya, jelas di dalam kitab Kejadian. Di dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa Tuhan memberikan kepada manusia segala jenis tumbuh-tumbuhan yang akan dimakan dan dimanfaatkan oleh manusia. Tuhan sudah membuat yang terbaik bagi manusia. Pohon-pohon rindang sebagai peneduh akan membuat udara sekitar terasa sejuk. Lingkungan akan nyaman dan tentunya dapat mencegah banjir. Bunga warna-warni indah dipandang dan menambah kegembiraan. Jadi, segala berbagai macam tumbuh-tumbuhan atau flora itu sangat bermanfaat bagi manusia. Jadi, Tuhan menciptakan itu bermanfaat bagi manusia. Selain dia sebagai peneduh ya, pohon-pohon yang rindang itu, tetapi juga dapat menghasilkan udara yang sejuk. Nah, kalau di sekitar rumah kita ada pohon-pohon atau tanaman, pagi hari pasti terasa sejuk. Selain itu juga tanaman-tanaman itu mendatangkan kesegaran, enak untuk dipandang.
ya, karena ada warna-warni yang indah. Selain itu, tanaman-tanaman itu juga dapat mencegah terjadinya banjir. Dalam Mazmur 104 ayat 14 dengan jelas dikatakan begini, Engkau yang menumbuhkan rumput. Rumput yang kecil itu Tuhan yang menumbuhkan bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia. Jadi Tuhan menciptakannya itu, memberikan itu, lalu manusia yang mengupayakan, mengusahakan, ya, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Jadi anak-anak, bahwa kita bersyukur Tuhan menciptakan flora selain berguna bagi hewan, yang paling utama juga berguna bagi manusia. Dalam Kejadian 1 ayat 29 berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Jadi, yang Tuhan ciptakan itu, selain karena memang enak dipandang, mendatangkan kesegaran, ternyata juga memang menjadi makanan kita. Ya, betul ya, buah-buahan, sayur, lalu berbagai macam jenis bumbu juga dari tumbuh-tumbuhan seperti jahe, kunyit, cabai, lengkuas, dan banyak lagi ya anak-anak ya. Tuhan ciptakan itu menjadi makanan kita. Apakah di sekitarmu ada tumbuh-tumbuhan, tanaman atau pohon? Coba lihat di sekitar rumahmu atau di lingkungan sekolahmu. Ada tumbuh-tumbuhan atau tidak? Coba lihat gambar ini. Gambar ini adalah merupakan satu taman yang ada di kota Balikpapan, di tengah-tengah kota Balikpapan ya. Ada taman namanya Taman Bekapai. Nah, taman ini didesain atau dibuat begitu indah ya, di mana orang bisa duduk santai, lalu juga bisa melihat pemandangan, tumbuh-tumbuhan, menjadi tempat peneduh, dan juga mendatangkan kesegaran melihat tumbuh-tumbuhan yang hijau dan berwarna-warni. Anak-anak, kita akan belajar bahwa tumbuh-tumbuhan yang Tuhan ciptakan itu menjadi makanan kita. Judulnya adalah tumbuhan makananku. Dalam Kejadian 1 ayat 26-30, jelas Tuhan mengatakan bahwa manusia itu harus mengupayakan ya segala apa yang Tuhan ciptakan. Nah, itulah yang menjadi kebutuhan nanti manusia. Keragaman tumbuhan atau flora yang Allah ciptakan untuk manusia dapat kamu ketahui dari bentuk warna dan aromanya. Keragaman tumbuhan flora sangat berguna bagi manusia. Contohnya, ada jenis sayuran, buah-buahan, dan obat-obatan, bumbu, dan ada yang dijadikan hiasan yang indah. Jadi, selain ternyata tumbuh-tumbuhan itu mendatangkan aroma dan bentuk yang indah, ternyata yang paling utama tumbuh-tumbuhan itu dapat dijadikan makanan bagi manusia. Karena tumbuh-tumbuhan itu ada yang berupa jenis sayuran, buah-buahan, bahkan bisa dijadikan obat-obatan ya, dan berbagai macam bumbu. Nah, seperti terlihat dalam gambar ini, buah-buahan dan sayur-sayuran segar-segar ini semua ya. Nah, anak-anak, mari kita belajar tentang peduli lingkungan kita. Salah satu tindakan ucapan syukur kita adalah dengan merawat tumbuhan yang ada di sekitar lingkunganmu. Apakah kamu mau merawat tumbuhan yang ada di sekitarmu? Lalu dengan cara apakah kamu merawatnya? Nah, ini yang pertama yaitu dengan menyiram tanaman. Kedua, tidak merusak tanaman. Tiga, membersihkan sampah yang mengganggu tanaman. Karena biasanya ada sampah-sampah yang ada di sekitar tanaman, entah itu di pot
Kalau ada sampahnya segera disingkirkan ya. Keempat, menegur teman yang merusak tanaman di sekolah. Kalau di sekolah kita ada tanaman yang di pot atau yang ada di tanah-tanah itu yang ditanam jadi tumbuhan, lalu ada teman kalian yang merusak, kalian tegur, tidak boleh merusak tanaman. Sekarang anak-anak, marilah kita lakukan kegiatan. Kita mengamati berbagai flora yang ada di sekitar lingkungan kita, seperti yang dilakukan anak-anak dalam gambar berikut ini ya. Dia mengamati atau mereka mengamati berbagai nama jenis tumbuh-tumbuhan. Nah, silakan kalian tulis tumbuhan apa yang ada di sekitar lingkunganmu, warnanya apa, lalu manfaatnya apa. Temukan sebanyak-banyaknya, pasti banyak ya, berbagai macam jenis tumbuhan di sekitar lingkungan kalian. Silakan kalian kerjakan. Kemudian kalian coba ceritakan ya, tentang berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kalian itu. Kemudian naikkanlah syukur kalian. Aku bersyukur pada Tuhan karena apa? Ya, silakan kalian ceritakan. Baik anak-anak, kita akan akhiri pertemuan pelajaran ini. Kita akhiri dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk banyak jenis flora yang Tuhan berikan kepada kami. Semua bermanfaat untuk kebaikan kami. Tolonglah agar kami dapat memeliharanya dengan rajin. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah anak-anak, demikian materi kita hari ini dalam pelajaran 6 tentang Tuhan menciptakan berbagai macam flora. Papa harap kalian dapat menyimak video berikut dan terus belajar di rumah. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus berkati. Salam anak-anak semua.